Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja adalah salah satu gereja yang berada di wilayah Dekanat II, Keuskupan Agung Palembang. Berawal dari karya nyata para misionaris, yakni para Romo, Bruder, Kongregasi Hati Kudus Yesus, dan para suster Kongregasi Fransiskan Pringsewu. Mereka memperkenalkan Yesus Kristus melalui karya pastoral, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pada awal tahun 1948, atas izin Monsinyur Michael Holt, Uskup Palembang, Panti Asuhan Rumah Yusuf Palembang dipindahkan ke Batu Raja di bawah bimbingan Romo Bors SCJ. Mereka menempati rumah Haji Cehebek di Dusun Saungnago yang dikontrak lebih dari 10 tahun. Kedatangan mereka itulah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya gereja umat Katolik di Batu Raja. Pada tahun 1956, Panti Asuhan dipindah ke Pusar, menempati gedung baru dengan kapel dan tempat doa, serta misa bersama umat sekitarnya. Sekitar pertengahan tahun 1948, 4 orang suster Kongregasi Fransiskan Pringsewu, yaitu Suster M. Pauline, Suster M. Wiliberta, Suster M. Ramualdis, Suster M. Yose, dan Suster M. Clara tinggal dan berkarya di Rumah Sakit Budiman yang kini disebut Rumah Sakit Umum Batu Raja. Para suster tersebut selalu mengikuti perayaan Misa Kudus atau doa ibadat lainnya bersama anak-anak panti asuhan di Saungnago. Para suster melihat bahwa masyarakat sekitar membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendampingan spiritualis rohani, dan atas izin Uskup Palembang membangun rumah sakit bersalin yang selanjutnya dikenal dengan Rumah Sakit Kalam dan kapel di Air Gading. Bangunan tersebut diberkati dan diresmikan Monsinyur Michael Holt pada tanggal 22 Mei 1952. Kapel tersebut juga digunakan untuk ekaristi bersama dengan umat sekitar pada hari Minggu. Perkembangan awal umat Katolik Batu Raja sangat didukung adanya sekolah-sekolah periode perintis seperti GR SGB adalah cikal bakal Yayasan Pendidikan Saperius, di mana siswanya banyak dari warga keturunan Tionghoa yang ikut belajar agama Katolik dan kemudian setelah mengalami proses katumenat lalu dipermandikan sebagai umat Katolik hingga sekarang. Pada tahun 1965 dibentuk Dewan Gereja Katolik sebagai pelindung Romo Abdi SCJ. Ketua Dr. Ci Pohan, Wakil Ketua CM Nenggolan, Sekretaris YB Sukandar, dengan tugas utamanya adalah membangun gedung gereja. Atas kegigihan mereka berdirilah Gereja Air Gading dan diberkati oleh Monsinyur J. Hasondan pada tanggal 29 Juni 1966. Karena hari tersebut bertepatan dengan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, maka Romo Abdi mengusulkan nama pelindung gereja adalah Santo Petrus dan Paulus. Usul itu diterima dan menjadi nama pelindung sampai sekarang. Terbentuknya Gereja Umat Katolik Batu Raja berkorelasi dengan lahirnya Umat Katolik Paroki Sang Penebus Batu Putih, yang mana penduduk asli atau pribumi pemeluk Katolik, yang juga dirintis oleh Romo Bors SCJ atas desakan dan permintaan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang bernama Kiai Seranglang, Krio Holil, Ketip Damseh, dan Kiai Alwi. Mereka adalah tokoh penduduk asli pribumi yang menjadi cikal bakal umat Katolik Batu Putih, yang pelayanannya dan perintisnya oleh Romo Bors SCJ dari Pastoran Batu Raja. Visi dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja adalah semakin beriman, sehati sejiwa, mandiri, modern, demi kerajaan Allah. Visi ini direalisasikan dalam bentuk program kerja yang dilaksanakan oleh pastor paroki, pastor rekan, dan Dewan Pastoral Paroki. Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja memiliki jumlah umat sebanyak 2011 jiwa dari 616 kepala keluarga,
yang terdiri dari 3 wilayah dan 9 lingkungan serta 4 stasi dan dilayani oleh pastor sebanyak 3 orang dan awam sebanyak 15 orang untuk membantu pastor. Domisili umat tersebar berbagai kecamatan di Kabupaten Oku. Pusat paroki berada di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Batu Raja Barat. Stasi Tegal Arum berada di Desa Sepancar Lawang Kulon, Kecamatan Batu Raja Timur. Stasi Merbau berada di Desa Sumber Bahagia, Kecamatan Lubuk Batang. Stasi SP3 dan Bindu berada di Kecamatan Peninjauan. Bahkan ada stasi yang terletak di Kabupaten Muara Enim, yaitu Stasi Barito, dengan jumlah umat sebanyak 17 jiwa. Selain pusat paroki, stasi juga memiliki tempat peribadatan sendiri. Stasi ini dipimpin oleh seorang awam yang biasanya disebut Ketua Dewan Stasi. Setiap hari Minggu tidak selalu dirayakan Ekaristi karena jumlah pastor yang terbatas, sehingga di luar jadwal kunjungan pastor hanya diadakan ibadat sabda yang dipimpin oleh awam. Kehidupan menggereja di setiap stasi di wilayah paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja terbilang unik. Ada stasi yang memiliki ikatan kekerabatan yang sangat erat dengan sejarah berdirinya stasi itu sendiri. Keterlibatan awam dalam kegiatan gereja ditunjukkan dalam berbagai hal, seperti halnya berkatekese. Di paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja terdapat sekolah Katolik Yayasan Saverius, antara lain TK Saverius, SD Saverius 1 Batu Raja, SMP Saverius 1, dan SMA Saverius 1 Batu Raja. Kongregasi Suster-Suster FSGM hadir dan berkarya di bumi Sebimbing Sekundang pada 21 September 1948. Empat suster misionaris memenuhi permintaan Pastor Bors SJY. Para suster kongregasi FSGM memulai karya pertamanya di bidang kesehatan. Dengan dijiwai oleh semangat Muder Anselma sebagai pendiri kongregasi FSGM, cinta akan kemiskinan, gembira dalam karya, dan setia dalam doa. Saat ini, para suster FSGM berkarya di bumi Sebimbing Sekundang dalam bidang kesehatan, pendidikan, pastoral, dan sosial. Dengan penuh rasa cinta kasih, kami hadir dan setia untuk melayani masyarakat di bumi Sebimbing Sekundang.
Karya pastoral dapat mewujudkan visinya menjadi saksi cinta kasih Yesus dan Maria. Karya-karya sosial dan pelayanan caritasnya, buah dari karya misi Katolik di Batu Raja yang telah dirintis sejak tahun 1948, kini dapat dirasakan dalam berbagai bentuk. Namun tantangan ke depan yang harus dihadapi dalam karya kerasulan di Paroki Santo Petrus dan Paulus dalam menyikapi dinamika pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang semakin pesat. Demikian selayang pandang tentang kehidupan menggereja di Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja. Perjalanan panjang dari sekumpulan umat Allah yang terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas iman untuk menjadi oase ilahi di masyarakat.